Pendukung FPI Najih Maimun bela Ba'alwi tanpa data. Penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Ada sebuah tulisan dalam format PDF sebanyak 6 lembar beredar di media sosial. Konon tulisan itu adalah tulisan Najih Maimun, seorang pimpinan pesantren di Jawa Tengah. Penulis penasaran dengan sosoknya. Penulis searching jejak digital tokoh tersebut. Ternyata ia adalah seorang kiai pendukung FPI dan Rizik Syihab. Jejak digital tentangnya tahun 2014 mengungkap ia berpendapat FPI sangat dibutuhkan di Indonesia. Ia juga terreportasi sowan ke Rizik Syihab di Petamburan dan Makkah tahun 2022. Ia juga menuduh PBNU banyak makan uang haram. Tahun 2021 ia dipolisikan oleh Barisan Kesatria Nusantara karena membuat pernyataan bahwa vaksinasi merupakan upaya pembunuhan massal. Setelah mengetahui latar belakang Najih Maimun, kita kembali ke tulisan yang beredar atas namanya itu. Tulisan Najih Maimun itu nampaknya ditujukan untuk sebuah forum diskusi tertutup yang dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat oleh para Ba'alwi. Di antaranya Quraisy Baharun dan Hanif Al-Atos. Dalam akhir tulisan tertera titi mangsa tulisan tanggal 1 Mei 2024 dan terdapat nama Najih Maimun tanpa dibubui tanda tangan. Ada beberapa poin yang dibahas dalam tulisan itu yang penulis perlu ditanggapi, antaranya: pertama, gerakan anti Habib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman bukan hal baru. Pada tahun 2020 di Fanpage Generasi Muda NU Banten, Imad menulis artikel berjudul Habaib Bukan Ahlil Bait. Penulis menjawab, pembahasan nasab bukanlah gerakan anti Habib. Ia adalah gerakan anti pemalsu nasab Rasulullah Muhammad SAW. Banyak oknum Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah menunjukkan akhlak bukan sebagai akhlak keturunan Rasulullah. Berlaku rasis, mempersekusi kiai, memukul, merubah sejarah NU, mengklaim tokoh dan makam tua Nusantara sebagai leluhurnya, dan sebagainya. Setelah diteliti ternyata mereka terbukti bukan keturunan Nabi. Untuk itu mereka harus diberikan kesadaran untuk bertobat dari pengakuannya tersebut. Tentang artikel penulis bahwa para kabaib bukanlah ahlil bait itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Bahwa ahli baitnya Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Para kabaib mengaku sebagai ahlul bait itu dasar epistemologisnya apa? Keturunan Nabi aja bukan. Kedua, gerakan ini disokong oleh kelompok-kelompok jahat seperti oligarki dan sebagainya. Penulis menjawab, gerakan pembongkaran nasab palsu Ba'alwi ini tidak disokong kelompok-kelompok jahat semisal oligarki. Gerakan ini disokong oleh Imam Al-Ubaidili, Imam Al-Umari, Imam Toba-Toba, Imam Al-Fakhrur Razi, dan ulama-ulama besar lainnya. Apakah ulama semacam Imam Al-Fakhrur Razi itu termasuk kelompok-kelompok jahat? Apakah hanya karena kitab-kitab ulama itu tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad, kemudian mereka disebut jahat? Ketiga, gerakan yang Imaduddin dan kawan-kawan buat ini adalah untuk mempertentangkan
antara warga negara dan umat Islam, yaitu kaum muslimin dan para habaib dengan kedok penelitian ilmiah. Penulis menjawab, penelitian ilmiah penulis bukan untuk mengadu antar warga negara dan umat Islam. Justru penelitian ini adalah irsyad, panduan bagi warga negara dan umat Islam yang memiliki pemahaman mencintai dzurriyyah Nabi, termasuk suatu yang dianjurkan. Bahwa para Ba'alwi ini bukan dzurriyyah Nabi, mereka hanya mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi saja. Keempat, argumentasi yang mereka bangun sama sekali jauh dari kata ilmiah, karena mereka menolak metodologi penetapan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama fikih. Penulis menjawab, penelitian penulis adalah penelitian nasab yang juga diatur dalam ilmu fikih. Tentu yang pertama dipertimbangkan adalah metodologi ulama fikih dalam penetapan nasab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Tetapi rupanya Najih walau membaca kitab fikih tetapi tidak faham maksud yang ditulis ulama fikih itu. Sebagai contoh, Najih tidak faham tentang metode syahadah atau kesaksian dalam menetapkan nasab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Mungkin menurut Najih, jika hari ini ada dua orang bersaksi bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, maka syahlah Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Padahal metode syahadah itu adalah bukan untuk kesaksian nasab yang jauh, tetapi untuk memberi kesaksian orang yang hidup hari ini sesuai apa yang saksi lihat dan saksi dengar. Ingat, sesuai yang saksi lihat dan saksi dengar, karena syahadah atau kesaksian itu memang adalah apa yang saksi lihat dan saksi dengar tentang individu itu secara langsung, bukan yang saksi impikan atau halusinasikan. Jika ada dua orang saksi dalam sebuah mahkamah mengatakan bahwa Umar adalah anak Zaid, maka kesaksian itu bisa diterima sebagai isbat bahwa Umar adalah anak Zaid. Jika hakim menganggap dimungkinkan saksi itu berinteraksi langsung dengan Umar atau Zaid, tetapi jika kemudian ada dua orang saksi lagi mengatakan Umar bukan anak Zaid, maka hakim mentarjehnya dengan bukti-bukti Ubaidillah hidup di abad 4 Hijriah untuk mengetahui apakah benar ia anak Ahmad bin Isa. Maka kita minta kesaksian orang yang hidup di abad 4 Hijriah itu. Misalnya Nabi Khidir, siapa tahu Nabi Khidir pernah bertemu dengan Ubaid. Jika tidak ada saksi yang hidup pada abad 4, maka terpaksa kita mencari kesaksian kitab-kitab nasab yang ditulis abad itu. Jika tidak menemukan, maka dengan kitab-kitab yang ditulis paling dekat masanya dengan Ubaid itu. Dan kitab-kitab itu ada yang memberi kesaksian bahwa anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaid. Najih juga tidak paham metode isbat nasab dengan suhroh wal istifadoh. Suhroh dan istifadoh itu untuk nasab orang yang hidup di hari ini dengan popularitas didengar banyak orang. Ia sebagai anak seorang, anak seseorang, atau untuk orang yang hidup di masa lalu dengan popularitas dalam kitab-kitab ia sebagai anak seorang tokoh. Jika Ubaid suhroh hari ini sebagai anak Ahmad, sementara di masa hidupnya ternyata ia tidak dikenal sebagai anak Ahmad sesuai dengan kesaksian kitab-kitab yang ditulis di masanya atau yang paling dekat dengannya, maka suhroh ini namanya suhroh jadi-jadian. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, annan nasaba mimma yusabbitu bil istifadoti illa ayyusabbita ma yukhalifuhu. Al-Jawabul Jalil ngan hukmi baladil khalil 47. Sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifadah.
kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya. Al-Jawabul Jalil 47. Jika memahami apa yang dikatakan Ibnu Hajar, Najih tidak akan lagi membela Ba'alwi dengan dalil suhroh dan istifadah. Ucapan seperti Ibnu Hajar itu banyak diucapkan juga oleh para ulama lainnya, termasuk imam madhab kita, Imam Syafi'i. Lihat kitab Bahrul Madhab karya Imam Ruyani. Ia menghikayatkan ucapan Imam Syafi'i bahwa salah satu syarat syuhroh itu adalah adamud dafi', tidak ada pembantah. Syuhrohnya Ubaid itu ada dafi' pembantah, yaitu kitab-kitab nasab dan sejarah dari abad ke-5 sampai ke-9 yang tidak menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad. Maka syuhrohnya Ubaid hari ini disebut syuhroh madfu'ah, popularitas yang terbantah atau tertolak. Kelima, Najih mencurigai gerakan pelurusan nasab ini adalah upaya adu domba ala PKI dan Kristen. Najih mengatakan model adu domba ala PKI juga patut kita curigai, apalagi oknum-oknum Kristiani benci kepada kalangan habaib. Penulis menjawab, penulis dan teman-teman penulis adalah orang NU asli, bukan NUGL. Tempat sowan kami adalah PBNU, bukan Petamburan seperti Najih dan kawan-kawan. Jika kami ke Makkah, kami ziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan ke kediaman Rizik Syihab seperti Najih dan kawan-kawan. Apalagi PKI dan Kristiani, jauh. Penulis tidak tahu ada orang Kristiani yang benci Ba'alwi. Yang penulis tahu adalah warga NU yang resah oleh kelakuan oknum-oknum Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi, merubah sejarah NU, membuat makam palsu, minta-minta uang dengan paksa pada kiai, dan sebagainya. Keenam, ngotot menggunakan metodologi mereka sendiri yang mereka klaim lebih modern dan akurat, padahal tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Penulis menjawab, metode penulis ada dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab nasab. Jika membaca kitab fikih dengan itqon, insya Allah akan paham bahwa Ubaid ini bukan anak Ahmad. Apalagi kalau Najih mau membaca kitab-kitab ilmu nasab, maka akan jelaslah bagaimana kronologi pencakokan nasab itu dilakukan oleh Ba'alwi untuk mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Silahkan Najih membaca kitab ilmu nasab yang berjudul Rosail fil Ilmil Ansab, karya Husain bin Haidar dari halaman 100 sampai halaman 200. Juga silahkan baca kitab Al-Muqaddimah fil Ilmil Ansab, karya Khalil bin Ibrahim dari halaman 59 sampai halaman 62. Akan fahamlah bagaimana cara ulama menetapkan nasab. Ketujuh, mereka lebih percaya temuan tes DNA yang dipakai orang-orang barat daripada pengakuan ulama-ulama sekaliber Imam Asy-Syaqawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Bamakhroman, Sayyid Murtado Az-Zabidi, ahli sejarah Syekh Bahauddin Al-Janadi, Syekh Nawawi Banten, Sayyid Bakri Sato, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hasan Kinggong, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Maimun Zubair, dan sebagainya. Penulis menjawab, tes DNA bukan hanya dipercaya orang-orang barat. Tahun 2004, ulama-ulama NU telah memutuskan dalam Muktamar NU di Boyolali bahwa tes DNA bisa menafikan nasab jika tes DNA-nya melenceng. Ba'alwi sudah tes DNA dan hasilnya melenceng. Mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka bukan orang-orang Arab. Mengenai ulama-ulama yang disebutkan itu tidak benar dikatakan semuanya mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu berlebihan. Tidak ada Al-Janati mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad.
Tidak ada Syekh Nawawi Al-Bantani mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Seperti juga tidak ada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dan yang lainnya mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Jika ada, mana kitabnya? Kedelapan, sudah banyak ulama yang menyampaikan penolakan terhadap gerakan tersebut. Namun, sebagaimana diperkirakan, gerakan mereka tidak mau berhenti. Penulis menjawab, yang menolak kajian ilmiah ini mungkin banyak, tetapi yang menerima jauh lebih banyak. Jika penulis menulis nama-nama kiai yang mendukung penulis, mungkin memerlukan halaman yang banyak sekali. Mereka yang menolak kajian ini kebanyakan mereka mempunyai kedekatan emosional dengan Pak Alwi, seperti Najih yang memang dikenal pendukung Rizik Syihab dan FPI. Kesembilan, pendapat yang bertentangan dengan ijma' khorikul ijma' adalah pendapat yang pasti salah dan haram diikuti. Sejak awal, Imaduddin selalu menyerukan DNA sebagai salah satu hujah terputusnya nasab, bahkan bermunculan tuduhan keji sebagai keturunan Yahudi dan lain-lain. Padahal menurut perkumpulan ulama dunia, DNA jelas secara ijma tidak boleh dijadikan dalil pembatalan nasab. Penulis menjawab, dari proposisi itu jelas Najih tidak paham makna ijma. Sebelum penulis lanjutkan, di bawah ini definisi ijma. Ittifaku mujtahidi ngasri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala amrin syar'iyyin. Kesepakatan para ulama mujtahid suatu masa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu masalah hukum syara. Najih mengatakan sudah ada ijma ulama tentang DNA. Tidak boleh dijadikan dalil pembatalan nasab. Ijma apa? Ijma ulama apa ijma ulama? Kalau ada sekelompok ulama berkumpul di suatu ruangan lalu sepakat akan suatu hukum, itu namanya bukan ijma, itu namanya ijtima al-aro atau kesepakatan pendapat suatu forum. Ijma itu disyaratkan para ahli ijtihad seluruh dunia menyepakatinya, itulah ijma. Najih mengabaikan pendapat ulama NU dalam forum muktamar bahwa DNA bisa membatalkan nasab. Najih perlu banyak membaca bahwa mereka yang menolak tes DNA itu kebanyakan adalah mereka yang mengaku keturunan Nabi namun hasil tes DNA-nya melenceng. Dalam tulisan itu pula Najih mengurut nama-nama kitab sebanyak 17 kitab yang katanya mengisbat Ubaid sebagai putra Ahmad. Pertama ada kitab As-Suluk, Al-Atoya, dan Al-Iqdul Fakhir, kitab abad ke-8 dan 9 awal. Ketiga kitab ini sama sekali tidak bisa menjadi dalil bagi klan Kabib karena ketiga kitab ini kitab sejarah yang menjelaskan Syarif Abul Jadid, bukan menjelaskan keluarga Kabib. Keluarga Kabib mencangkok leluhur mereka yang bernama Alwi disebut 3 kitab sejarah itu. Padahal Jadid bukan saudara Alwi. Jadid tidak punya anak bernama Alwi. Kitab lain yang disebut Najih adalah kitab abad 9, di mana di abad itu konstruksi nasab Alwi mulai dibangun. Kesimpulan tulisan ini adalah nasab Alwi yang terputus itu banyak dibela dengan narasi-narasi yang tajam namun sepi dari hujah dan dalil. Yang demikian itu sesuai dengan masa lalu dari awal nasab ini diperkenalkan, sepi dari hujah dan sepi dari dalil.